Ya, pemirsa, mata uang Garuda terus mengalami depresiasi bahkan sempat menembus Rp16.400 per dolar Amerika Serikat dan pelemahan rupiah ini pun dikhawatirkan akan mengancam industri di dalam negeri terutama yang memiliki exposure terhadap dolar Amerika. Mata uang rupiah terus mengalami tekanan atau depresiasi terhadap mata uang dolar Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR Bank Indonesia Jumat 21 Juni 2023 mencatat rupiah nyaris menyentuh Rp16.500 per dolar Amerika. Sejumlah kalangan terutama para pelaku usaha yang memiliki ketergantungan terhadap bahan baku dari luar negeri alias impor pun mulai was-was. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebutkan depresiasi rupiah berpotensi akan semakin menambah beban operating expenditure atau biaya operasional perusahaan. Depresiasi rupiah juga akan membuat kinerja industri manufaktur di dalam negeri akan semakin tertekan. Hal ini disebabkan cost of doing business atau biaya melakukan bisnis menjadi mahal, sehingga membuat bisnis industri yang berorientasi ekspor menjadi tidak kompetitif. Meski demikian, Bank Indonesia masih meyakini bahwa mata uang Garuda akan kembali menguat. Hal ini berdasarkan kondisi fundamental rupiah yang masih cukup kuat. Apakah BI masih meyakini rupiah ke depan menguat? Yes. Fundamentalnya akan menguat. Fundamentalnya akan menguat. Tapi dari gerakan bulan ke bulan, faktor-faktor informasi, sentimen akan membuat volatilitas naik turun lah seperti itu. Nah, itu yang terus kita lakukan. Bank Indonesia juga telah menyiapkan sejumlah strategi yaitu intervensi, kedua menaikkan suku bunga SRBI atau memperkuat struktur suku bunga operasi moneter, dan ketiga BI Rate. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, berikut ini kami sampaikan data terkait dengan pergerakan kurs rupiah dalam beberapa hari terakhir di sepanjang pekan lalu. Pergerakannya memang cenderung mengalami tekanan begitu terhadap dolar Amerika Serikat. Sempat memang nyentuh di 16.218 pada di tanggal 7 Juni 2024. Kemudian terus mengalami pelemahan hingga 16.458 per dolar Amerika Serikat pada tanggal 21 Juni 2024. Ya pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menakar dampak depresiasi rupiah terhadap industri, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Didin S. Damanhuri. Beliau adalah Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF. Halo, selamat pagi Prof. Didin. Selamat pagi Mas Pras. Salam sehat Prof. Salam sehat. Baik. Insyaallah kita sehat terus. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Review dari INDEF terlebih dahulu terkait dengan kondisi dunia usaha di tanah air saat ini seperti apa Prof kondisinya? Ya memang kondisi industri dan bisnis pada umumnya kan relatif tidak baik-baik saja ya. Karena memang ini terkait pula pandemi, walaupun sudah endemi tidak sepenuhnya juga pulih benar ya. Baik. Disusul oleh perang Rusia Ukraina, ada disrupsi pasok, kemudian belakangan ada perang Israel Palestina, tambah dalam disrupsi pasok, lalu kemudian the Fed bunga acuan dari Bank Sentral Amerika masih bertengger di 5,5%, sehingga itulah dampaknya dolar menguat di seluruh mata uang dunia. Baik, tapi kalau di Indonesia. Yes. Nah, jadi situasi ini memang bukan hanya eksklusif Indonesia, situasi industri dan bisnis pada umumnya, tetapi Indonesia dikombinasikan juga dengan fundamental ekonomi yang tidak terlalu kuat ya, sehingga ditambah sentimen bahwa nanti defisit anggaran atau APBN akan menyentuh atau 2,8%, hampir menyentuh 3%,
kemudian utang luar negeri konon akan dinaikkan ke arah 50%, utang luar negeri pemerintah ya. Oke. Ini membuat situasi makin dolar atau rupiah tertekan dan dolar naik terus. Itu Dan dia. ini sangat memukul dunia industri, terutama yang eksposurnya impor ya. Ya. Ada konten impor yang tinggi. Baik, Prof. Nah, kita tahu mata uang rupiah dalam beberapa waktu ini kan terus mengalami tekanan ya. Tadi sampaikan nembus 16.400 dolar Amerika Serikat. Tapi menurut Anda, pengamatan Anda begitu, pelemahan rupiah ini kejadian yang unpredictable kah atau memang sebenarnya sudah bisa diprediksikan dengan beberapa faktor-faktor tadi Anda yang sampaikan begitu, eksternal yang nampaknya mendominasi begitu, Prof? Ya. Jadi situasi eksternal ini kan sangat penuh dengan ketidakpastian. Ya. Perang Israel Palestina sama sekali belum jelas Yes. genjatan senjata dan lain sebagainya. Begitu juga perang Rusia Ukraina. Nah, dalam konteks ketidakpastian itu, maka the Fed yang notabene adalah terkait dengan Partai Demokrat, maka melihat inflasi yang relatif masih tinggi ya, 3%-an di sana, itu mereka kan tetap cita-citanya menekan sampai 2%. Jadi sebenarnya sudah bisa diprediksi bahwa dengan situasi makro global ditambah dengan fundamental ekonomi di dalam negeri yang tidak terlalu kuat juga, Ya. sebenarnya depresiasi rupiah ini sebenarnya sudah bisa diduga. Saya sudah beberapa kali mengatakan kalau tidak segera kita mempunyai sikap-sikap yang lebih progresif terhadap perbaikan ekonomi, maka ini akan terus menguat dolar ini atau depresiasi rupiah akan terus berlanjut gitu. Baik. Tapi kalau kita bicara mengenai sektor-sektor di dalam negeri begitu, menurut Anda apakah sektor usaha yang memiliki ketergantungan dengan bahan baku impor saja kah, khususnya yang memiliki exposure terhadap dolar Amerika yang paling terdampak dari depresiasi rupiah ini, atau semua rata-rata industri pun ikut terkena dampaknya begitu, Prof? Iya, tentu saja yang paling langsung adalah industri yang exposure impornya tinggi ya. Ya. Atau konten impornya pokoknya punya konten impor lah. Itu akan terkena langsung. Tetapi secara beruntun sebenarnya ini ada semacam efek multiplier juga ya terhadap industri-industri yang tidak punya exposure impor. Karena mengapa? Karena tadi pertama misalnya APBN yang relatif belum terkelola secara rasional, misalnya defisit akan terus dipacu tinggi, defisit APBN, dan kemudian juga bahkan utang luar negeri pemerintah juga akan tetap dinaikkan untuk memenuhi program-program yang merupakan dua hal ya. Satu, yang mempunyai konten politik, ya. Misalnya bansos untuk pilkada serentak. Ini kan agak dipaksakan. Kalau ini tidak dihentikan akan terus membuat situasi perekonomian tidak kondusif. Demikian juga kalau tidak dikaji ulang pengeluaran-pengeluaran yang tidak prioritas, termasuk misalnya makan siang gratis, kalau tidak sedemikian ditata supaya rasional, supaya tajam, maka ini akan mendorong defisit APBN yang ke arah 3% itu. Dan lain-lain, termasuk misalnya dipaksakannya ya proyek-proyek besar infrastruktur seperti kereta cepat Jakarta-Surabaya. Itu kan sudah dalam persiapan sekarang ini. Kalau menurut saya ini ditunda hal-hal yang demikian, apalagi yang punya konten politik. Itu sama sekali menurut saya Presiden Jokowi dan berundinglah dengan Presiden yang terpilih agar lebih rasional. Kalau itu diteruskan pengeluaran-pengeluaran yang lebih berkonotasi politik tapi berdampak negatif terhadap perekonomian, maka ini saya kira keadaan tidak tertolong nih, dunia industri, dunia usaha akan makin terpuruk gitu.
Ya, tapi biasanya ada satu langkah begitu yang dilakukan oleh perseroan ataupun perusahaan begitu, lindung nilai atau hedging begitu. Anda ini efektif tidak sih untuk menjaga kinerja, kemudian likuiditas perusahaan di saat depresiasi rupiah masih berlanjut seperti saat ini nih, Prof? Ini Hmm, lindung nilai yang efektif itu hanya di bursa komoditas. Itu misalnya hmm, menyangkut emas, menyangkut barang-barang sumber daya alam yang ada future iya, value dan beberapa ya termasuk yang apa saham-saham di pasar modal misalnya. iya, Itu lindung nilai bisa menolong. Tetapi kalau makroekonomi politiknya tidak kondusif, di mana tentu aja kalau situasi perekonomian global itu kan event ya di luar kendali kita. hmm, Tapi ada hal yang masih dalam kendali Indonesia. Misalnya saja tadi ya defisit APBN, defisit transaksi berjalan dikendalikan, kemudian konten impor yang pangan ya hmm, karena apa namanya ini sekarang dibanjiri impor macam-macam bukan hanya barang-barang apa namanya pangan barang modal tapi sampai barang-barang katakanlah retail ya sekarang hmm, masuk ke Indonesia akibat relaksasi impor yang dilakukan pemerintah tetapi kemudian ini dimanfaatkan oleh para pebisnis impor bahkan ini ada semacam mafia impor yang menekan pemerintah untuk hmm, lebih liberal di dalam kebijakannya. Saya kira ini Presiden harus tegas ya dalam hal ini dan hmm, Presiden terpilih Prabowo sudah mulai juga hmm. dengan kabinet bayangannya melakukan lobby-lobby agar bisa terkendali. Karena Oke. ini kan dampaknya ke pemerintahan baru yang akan datang juga sih. Baik, Prof. Nah, tapi dengan kondisi seperti saat ini, lantas tren dari pergerakan nilai tukar rupiah akan bergerak ke arah mana? Tapi tahan dulu jawabannya, Prof. Apakah ini akan semakin membaik? Begitu kalau tadi kan Bank Indonesia masih cukup pede bahwa rupiah akan kembali lagi ke jalur yang sesuai dengan fundamentalnya. Tapi kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Prof. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan kinerja dari surplus neraca perdagangan Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita ambil dari Desember 2023, surplus neraca perdagangan tercatat 3,31 miliar dolar Amerika, kemudian cenderung turun sampai dengan bulan Februari 2024, kemudian meningkat lagi menjadi 4,47 miliar dolar Amerika di bulan Maret 2024, tapi dalam 3 bulan terakhir kembali lagi mengalami penurunan untuk surplus neraca perdagangan Indonesia tercatat 2,93 miliar dolar Amerika di bulan Mei 2024. Berikutnya kita lihat importasi komoditas utama non migas begitu ya, yang memang ini menjadi andalan juga bagi kebutuhan ya bagi sejumlah industri di tanah air. Ada mesin atau peralatan mekanis itu secara bulanan mengalami kenaikan 30,17%. Kemudian kalau kita lihat secara tahunan justru negatif ya untuk importasi komoditas utama non migas di mesin dan peralatan mekanis minus 6,42%. Sementara untuk mesin perlengkapan listrik secara bulanan di bulan Mei 2024 naik 4,57%. Sementara kinerjanya secara tahunan cenderung melemah minus 7,43% atau turun untuk importasi komoditas untuk mesin dan perlengkapan listrik di bulan Mei 2024. Sementara untuk besi dan baja secara bulanan naik 29,2%, sementara untuk tahunan negatif 18,79%. Itu dia data terkait dengan importasi dari beberapa produk utama ya non migas kita begitu. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Dinas Damanhuri, ekonom senior Indef. Baik, Prof, kita akan lanjutkan kembali. Tadi sudah disampaikan beberapa data. Bagaimana Anda melihat dengan kondisi fundamental di dalam negeri begitu yang bisa mendukungkah bahwa rupiah masih akan bertahan begitu secara fundamentalnya. Kemudian Anda melihat bagaimana dengan realnya begitu. Tadi kan BI juga di awal sudah kita sampaikan begitu bahwa mereka ya masih pede begitu bahwa rupiah akan kembali Hmm. lagi mengalami penguatan ini, Prof. Silakan. Ya, Ya. kinerja neraca perdagangan relatif baik ya. Jadi ekspor apa perform lah Hmm. begitu ya. Ya. Impor pun kalau sepanjang itu barang modal itu kan diperlukan. Cuman
barang modal pun itu harus diredefinisi kembali. Nah, kalau ini terkait kepada pembangunan di dalam negeri infrastruktur besar-besaran yang belum prioritas, ya, yang tidak berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, itu harus Oke. juga dievaluasi menurut saya. Nah, jadi ini apa namanya, Bank Indonesia itu kan otoritas moneter yang terbatas di dalam operasi-operasi moneter Ya. untuk mengendalikan kurs ya. Tetapi kurs ini di samping ada faktor global tadi, di mana Bank Indonesia tidak terlalu independen ya terhadap keputusan The Fed dalam bunga acuan, Oke. itu juga masalah. Nah, tidak independennya Bank Indonesia terhadap keputusan The Fed di dalam bunga acuan itu menunjukkan bahwa Indonesia fundamental ekonominya juga ya lemah ya. Misalnya utang ya, utang luar negeri pemerintah itu kan hampir 40% PDB. Dan utang BUMN ini yang tadi terkait dengan impor barang modal. Apakah BUMN dengan pembangunan infrastruktur yang notabene besar-besaran tetapi tidak terkait memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas? Apakah itu tol yang sebenarnya belum terlalu mendesak begitu ya, atau pelabuhan udara yang akhirnya dijual kembali? Itu hal-hal yang seperti itu harus di evaluasi kembali, terutama oleh pemerintahan baru, agar tekanan terhadap kebutuhan utang yang baru itu tidak terlalu tinggi. Bahkan sebenarnya ini harus ditekan. Utang luar negeri pemerintah yang sekitar mendekati 8.300 sekarang ini, itu katakanlah PDB-nya 40% PDB begitu. Harusnya ini kalau memang kita ingin lebih independen di dalam kebijakan ekonomi maupun khususnya moneter, ini harus didorong ke arah yang mendekati katakanlah 35%, bahkan ke 30% dalam 5 tahun. Lalu skala prioritas pembangunan yang tidak terlalu inline dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas itu juga harus dievaluasi kembali. Dan lebih mendorong kepada bagaimana performa pembangunan ekonomi ini memacu pertumbuhan yang berkualitas yang bisa menciptakan kesempatan kerja yang tinggi, kemudian juga tidak merusak lingkungan, dan kemudian membuka partisipasi yang luas terhadap keterlibatan UMKM. Ini akan bisa menumbuhkan satu optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi itu akan bisa lebih tinggi dan berkualitas. Oke. Kalau terus kita berputar dengan orientasi pembangunan yang GDP oriented, lalu financial driven, ke portofolio di pasar modal, dan tidak prioritas gitu terhadap pembangunan perekonomian di mana UMKM itu sangat besar di Indonesia ini, maka Indonesia akan terus-menerus dependen, ujungnya kebijakan moneter itu akan selalu tergantung kepada keputusan The Fed. Negara-negara tetangga seperti tingkat bunga acuannya justru lebih rendah dari Amerika. Amerika sekarang 5,5% misalnya. Padahal Vietnam itu 4,5%, Malaysia 3%, Thailand 2,5%. Itu menunjukkan bahwa negara-negara tetangga tersebut itu lebih independen. Dan kinerja terhadap kesejahteraan masyarakat bawahnya juga lebih baik. Iya. Tapi kan kaitannya dengan capital inflow juga nih Prof, kalau kita bicara mengenai suku bunga acuan yang kompetitif begitu. Ya betul. Kalau kondisi sekarang ya diselesaikan memang. Bagaimanapun yang sekarang ini ya harus ya, artinya tuh nanti bisa capital outflow kan, kalau memang itu tidak kompetitif kan. Tetapi secara gradual bahkan sistematis ke depan itu utang luar negeri harus ditekan, APBN pengeluaran yang defisitnya mendorong kepada
kegiatan-kegiatan misalnya bantuan sosial yang bernuansa politis, Oke. kemudian pembangunan infrastruktur yang sebenarnya juga belum terlalu prioritas. Kita tunda bahkan dievaluasi kembali mana sebenarnya yang lebih memacu kepada pertumbuhan ekonomi tinggi tapi berkualitas gitu loh. Oke. Ini saya kira persoalan utama pemerintah yang akan datang. Kalau terus kita bertahan dengan strategi yang lama seperti sekarang, Ya, menurut saya ini akan tidak sehat baik Prof. terhadap APBN-nya sendiri dan terhadap industri dan bisnis pada umumnya gitu. Oke, lantas proyeksi Indef sendiri rupiah akan bertengger kemana lagi nih kalau melihat kondisi yang ada, meskipun Anda katakan tadi beberapa hal-hal fundamental juga masih perlu dibenahi begitu, berarti dari moneter dan fiskal juga harus saling berkolaborasi begitu Prof. Kalau saya review ya geopolitik dulu ya, Ya. geoekonomi. Ini nampaknya Amerika dan Rusia ini bersiap-siap pada eskalasi yang kurang menguntungkan ya, dalam arti perang fisik maupun perang proksi. Oke. Nah, oleh karena itu Ukraina Rusia kelihatannya akan terus, bahkan mungkin juga ancaman Benyamin Netanyahu terhadap Hamas sangat tinggi dan Amerika mengatakan akan mendukung, maka menurut saya uang acuan Amerika pun itu akan relatif nanti akan dinaikkan, bukan bertahan 5,5%, karena inflasi pun masih bertengger di sekitar 3%. Nah, oleh karena itu saya kira mau tidak mau dengan kondisi yang memang belum terlalu sehat fundamental ekonomi Indonesia dan tingkat independennya kebijakan moneter Bank Indonesia, maka kita harus siap-siap dengan skenario yang tidak terlalu buruk lah, di mana misalnya dolar bisa ke arah menembus 6.500. Tapi kalau yang berani ya dengan sejak pemerintahan Pak Jokowi, misalnya bantuan sosial yang bernuansa politis dihentikan, kemudian pengeluaran untuk lain-lain ya, misalnya dievaluasi kembali kereta cepat Jakarta Surabaya dan lain-lain, maka saya kira ini akan bisa ada ruang fiskal yang lebih baik, dan kemudian prioritas-prioritas disusun kembali, maka ujungnya moneter pun akan lebih tidak terlalu dependen terhadap kebijakan moneter yang diacu Amerika. Nah, jadi bangkitkanlah pasar dalam negeri, karena di kala keadaan sekarang pasar dalam negeri, orientasi pasar dalam negeri menjadi sangat penting untuk supaya kita mengendalikan kurs, supaya kita penggunaan dolar tidak terlalu besar. Ada juga kesepakatan adil dengan pemerintah supaya investasi diprioritaskan di dalam negeri, yang keluar negeri ditahan begitu. Jadi sekiranya penggunaan dolar yang seminimal mungkin, sehingga rupiah akan terangkat dan kegiatan perekonomian dalam negeri, UMKM dibangkitkan, maka saya kira ini yang harus dilakukan oleh pemerintah yang Pak Jokowi akan berakhir Oktober, maupun pemerintahan Prabowo akan memulainya. Itu akan lebih baik untuk perekonomian nasional. Baik Prof, itu dia ya terkait dengan strategi yang harus diterapkan, bagaimana upaya untuk menjaga kebutuhan likuiditas rupiahnya di dalam negeri juga harus dikuatkan terlebih dahulu, sehingga nanti dolarnya juga bisa menyesuaikan, tadi dalam artian bisa mengimbangi lagi dengan penguatan nilai tukar rupiah kita ke depan. Baik Prof Didin, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Prof. Sama-sama, terima kasih. Salam sehat, terima kasih. Salam sehat. Ya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.